Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita masih tentang kaidah pencacahan, tapi kali ini kita akan belajar tentang permutasi. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana tentang permutasi, maka kalian harus tahu dulu apa itu notasi faktorial. Oke. Seperti apa notasi faktorial? Jadi faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai ke n, sehingga secara umum notasi faktorial dapat didefinisikan n faktorial sama saja atau n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali seterusnya sampai n dikurang 2 dikali n dikurang 1 sampai dikali n gitu. Oke ya, dengan kata lain lambang atau notasi n faktorial untuk n lebih dari 2. Jadi kalau misalkan ada suatu soal, misalkan 2 faktorial, ini bacanya faktorial ya, yang mirip dengan tanda seru. Jadi 2 faktorial berarti 2 dikali 1. 2 faktorial itu adalah 2. Jadi kalau misalkan 8 faktorial berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sampai dikali 1. Kemudian kalian kalikan semuanya ini, maka nanti dapatlah bahwa hasil dari 8 faktorial adalah hasil dari perkalian semuanya 8 dikali 7 sampai seterusnya dikali 1 gitu. Lalu jika ada soal tentang faktorial tapi bentuknya adalah pembagian, maka caranya adalah menyederhanakan apa? Penyebutnya. Misal ibu kasih contoh ya, 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial, misalkan seperti itu. Maka ditulislah 8 dikali 7 dikali 6 faktorial, kemudian 6 faktorial. Kenapa ibu tuliskan hanya sampai 6 faktorial? Supaya nanti kita bisa mencoret atau tidak perlu menghitung lebih banyak karena kita memperhatikan penyebutnya. Berarti 8 faktorial dibagi 6 faktorial, jawabannya adalah 8 kali 7 sama dengan 56. Seperti itu saja caranya. Oke, dan kenapa kalian harus mengetahui notasi faktorial ini? Karena ini nanti ada hubungannya dengan permutasi gitu. Permutasi itu apa? Ya, permutasi misalkan dari sejumlah objek adalah susunan objek dalam satu urutan berhingga gitu. Yuk kita masuk ke permutasi. Permutasi ialah susunan urutan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Jadi ada suatu benda, kumpulan suatu benda, misalkan bendanya itu kelereng gitu ya. Jadi ada suatu kelereng, kelereng tersebut mau diambil. Kalau mau ngambil kelerengnya ada 5. Bisa saja kita mengambil kelereng itu 2, bisa saja kita mengambil kelerengnya itu 3, 2, 1, 4, atau bahkan diambil seluruhnya, atau bahkan tidak mengambil, seperti itu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan permutasi. Kemudian ibu contohkan, misalkan di sini ibu mempunyai himpunan huruf-huruf. Huruf-hurufnya huruf A, B, C. Misalkan banyaknya anggota himpunan itu adalah N. Banyaknya anggota himpunan itu adalah N. Paham? Berarti jumlahnya, maaf. Nih, jumlahnya ini loh. 1, 2, 3 gitu ya. Jumlahnya itu ada 3, kemudian pengambilan unsur dari himpunan tersebut, himpunan ABC itu, kumpulan huruf ABC itu bisa saja diambil sebagai R. R-nya itu bisa kita ambil 3, bisa kita ambil 2, bisa juga kita ambil 1, atau juga bisa kita ambil 0 gitu ya. Nah, oke. Misalkan kita ambil kelerengnya itu ngambilnya
Berarti untuk R sama dengan 1, kemungkinannya seperti apa pengambilannya? Kemungkinannya A ngambil pertama, kemungkinan ngambil kedua itu B, kemudian ngambil ketiga itu C, gitu ya susunannya. Kemudian bagaimana jika ngambil kelerengnya itu 2, sekali ngambil 2 gitu ya. Bisa saja susunannya adalah AB, AC, BC, BA, CA, C, CB. Nah, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kamu perhatikan di sini untuk AC sama dengan CA. Nah, AC dan CA ini sama-sama ada AC, ada A, ada C, ada C, ada A, sama ya hurufnya, hanya dibalik posisinya. Ini merupakan sesuatu yang berbeda karena yang di sini A-nya duluan, di sini ada C-nya duluan, meskipun hurufnya sama-sama huruf C dan huruf A, seperti itu. Lalu bagaimana kemungkinan apabila R-nya sama dengan 3? Oke, misalkan ABC, BAC, CAB, ACB, BCA, CBA, seperti itu. Jadi ada berapa kemungkinannya? Ada 3 susunan, kemudian di sini ada 6 susunan, kemudian yang di sini juga ada 6 susunan. Seperti itu cara kerjanya atau prinsip dari permutasi. Nah, permutasi sendiri anak-anak dinotasikan sebagai P. Bisa ditulis indeksnya. Permutasi diambil R dari sebanyak bagiannya N, gitu ya. Diambil R unsur dari N unsur, atau penulisannya juga bisa ditulis seperti ini, N, R, gitu. Jadi mau pilih yang mana juga boleh, mau yang ini boleh, yang ini boleh, gitu. Nanti kalau misalkan di buku menggunakan salah satunya sini, kalian juga sudah harus paham, nggak perlu bingung, gitu. Oke, kita lanjutkan. Dalam permutasi ini ada beberapa jenis permutasi, gitu ya. Kita beda-bedakan. Permutasi yaitu permutasi dari n elemen dari permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Oke, kamu perhatikan contohnya ini. Jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan pada permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah P, N, N, yaitu n faktorial. Contohnya seperti ini, kalian perhatikan. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyaknya cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, oke, paham di sini maksudnya. Jadi nanti benderanya ini akan dipasang di depan, gitu ya. Misalkan kita bayangkan akan dipasang di depan karena akan ada rapat atau pertemuan 5 negara. Nah, yang ditanyakan di sini adalah susunan benderanya. Mungkin negara 1 bisa pertama berdekatan dengan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Kemudian nanti bisa juga 1, 3, 2, 4, 5 atau selanjutnya. Nah, yang ditanyakan adalah yang itu. Bagaimana cara nyusunnya benderanya? Dekat-dekatannya seperti apa? Seperti itu. Maka caranya adalah menggunakan rumus yang ini. Langsung saja n faktorial. P, benderanya berapa? Yang datang 5 negara. Yang akan disusun 5 juga. Maka di sini sudah jelas bahwa 5 faktorial. 5 faktorial berapa? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jawabannya 120 cara. Oke, sekarang Ibu kasih contoh lagi satu.
Dari 7 orang akan duduk pada kursi yang diatur berderet. Ada berapa cara urutan duduk yang berbeda yang dapat dilakukan? Nah, dari sini kalau untuk ukuran kursi ini atau yang bendera tadi, silahkan kalau kalian mau mencoba mempraktekkan seperti itu. Tapi kalau ibu akan lebih menggunakan permutasi gitu kalau praktek terlalu lama. Jadi yang mau duduk nih ada berapa orang? Ada 6 orang. Kemudian duduknya kursinya berderet. Yang ditanya jajarannya 6 orang ini bisa berapa cara, siapa berdekatan dengan siapa, begitu ya. Maka 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jawabannya adalah 720 cara. Jadi ada 720 cara mereka 6 orang ini duduk secara berderet gitu. Kemudian ini adalah permutasi dari n elemen diambil dari n elemen. Permutasi n elemen dari n elemen. Selanjutnya yang kedua yaitu ada permutasi r unsur dari n unsur yang berbeda. Oke, paham dari sini? Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan syarat R itu pasti kurang dari atau sama dengan N adalah banyaknya susunan berbeda dari N unsur yang diambil dari N unsur berbeda memperhatikan urutannya. Jadi urutannya diperhatikan kayak yang misalkan tadi AB itu dikatakan berbeda dengan BA. Ini artinya apa? Diperhatikan. Kenapa? Diperhitungkan, dianggap berbeda. Jadi A dengan B itu beda dengan BA, AB beda dengan BA. Kenapa? Ya karena urutannya juga beda. Yang di sini A-nya di depan, yang di sini B-nya yang di depan. Jelas mereka berbeda. Itulah permutasi. Nah, nanti kalian harus bandingkan bagaimana dengan kombinasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang permutasi ini. Lalu bagaimana cara mengerjakannya atau rumus yang digunakan? Ibu pakai seperti ini. N PR sama dengan N faktorial, N dikurang R faktorial gitu ya. Dengan N tadi syaratnya apa N? N itu jumlahnya unsur yang ada atau himpunannya. Kemudian R-nya adalah kejadiannya atau diambilnya seperti itu. Oke, sekarang Ibu kasih contoh. Banyaknya cara memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah gitu. Nah, kalau kemarin kita bisa menggunakan cara filling slot, cara perkalian gitu ya. Ada cara penjumlahan untuk video yang pertama. Sebenarnya ini bisa digunakan cara seperti itu, tapi coba kita selesaikan pakai cara permutasi. Kemudian kalau kalian mau mencoba pakai cara perkalian atau filling slot itu juga tidak apa-apa. Coba kalian kerjakan pakai cara filling slot, kira-kira sama enggak cara hasilnya dengan pakai cara permutasi gitu. Jadi untuk yang seperti ini penulisan permutasinya ibu pakai yang ini rumusnya. Yuk kita kerjakan yang di sini. Maka diambilnya itu dari 8 siswa, kemudian mau disuruh menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua, sekretaris, bendahara. Jadi dia akan memilih tiga orang atau 3 siswa. Maka kita kerjakan apa? Kita kerjakan sesuai dengan rumus yang ini. Berarti 8 faktorial 8 dikurang 3 faktorial. Maka 8 faktorial dikurang dibagi 5 faktorial. 8 dikurang 3. Ingat, kenapa seperti ini yang digunakan? Karena dia memperhatikan apa? Memperhatikan urutannya. Jadi nggak masalah. Misalkan siswanya di situ namanya misalkan 3 orang ini Ibu lanjutkan dulu sebentar ya, baru Ibu jelaskan nanti.
8 faktorial 8 dikali 7 dikali 6 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Habis dicoret 8 kali 7 dikali 6 berarti 336 cara. Nah, ini pakai filling slot juga bisa gitu ya, pakai permutasi juga bisa. Nanti coba kalian buktikan sama nggak kira-kira perhitungannya menggunakan filling slot sama permutasi. Oke. Nah, ini kenapa sampai terjadi banyak segini? Karena dia memperhatikan apa? Memperhatikan urutannya. Jadi kalau misalkan ada di situ siswanya namanya Amir, Badu, sama Chandra, misalkan seandainya Amir jadi ketua, si Badu jadi wakil, si ini jadi sekretaris gitu ya. Nah, si Amir jadi ketua, ini jadi sekretaris Badu, kemudian jadi bendahara si Chandra. Kemudian ditukar lagi, misalkan Badu ketua, Amirnya sekretaris, ini bendahara. Itu nggak masalah meskipun 3 orang ini hanya diputar-putar. Tetapi ya karena memang diputar-putar 3 orang tapi jabatannya berbeda, dan itu nggak masalah di dalam permutasi. Di dalam aturan permutasi diperbolehkan meskipun orangnya itu saja, tetapi yang diperhitungkan adalah posisi jabatannya begitu. Itu yang dimaksud dengan memperhatikan urutannya. Sekarang contoh yang kedua, jika tersedia angka-angka 2, 4, 6, dan 8 akan dibentuk bilangan asli yang terdiri dari 2 angka yang berbeda, berapakah banyaknya bilangan asli yang dapat dibentuk? Oke, bilangan aslinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti bilangan aslinya ada 4. Kita kerjakan permutasi 4 akan dibentuk 2 angka. Maka kita lanjutkan 4 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 4 dikurangi 2 faktorial. 4 dikali 3 12. Berarti ada 12 cara yang bisa digunakan, atau berarti di sini ada 12 bilangan asli yang dapat dibentuk dari angka yang disediakan 2, 4, 6, dan 8 gitu.